Selanjutnya adalah latar belakang. Indonesia memiliki lahan yang sangat luas. Saat ini tanah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di Indonesia. Mengingat pentingnya tanah dalam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, diperlukan peraturan yang lengkap dalam hal penggunaan pemanfaatan, kepemilikan, dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Realita Kristauli, NIM 118230062. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dibuatnya laporan ini adalah, di sini kami ingin mencapai 5 tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi proses pendaftaran tanah pada masa kolonial dan masa kini suatu bidang tanah. Dan yang kedua, untuk mencari tahu dan menjelaskan hak-hak atas tanah yang ada di Indonesia. Tujuan yang ketiga itu untuk menganalisis bagaimana proses dan sistematika pendaftaran tanah di Indonesia. Dan tujuan yang keempat itu adalah untuk menganalisis problematika apa saja yang ada di Indonesia mengenai pendaftaran tanah. Dan solusi yang terakhir, yang kelima. Di sini kami ingin mencari solusi atas permasalahan pendaftaran tanah yang terjadi di Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niwa Yunitia Sitorus, NIM 118230049. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hubungan negara dengan tanah pada masa kolonial Belanda dan pada masa Indonesia merdeka. Yang pertama, hubungan negara dengan tanah pada masa kolonial Belanda adalah domain velharik atau pernyataan kepemilikan. Negara sebagai pemilik tanah, masyarakat tidak mempunyai hak atas tanah. Yang kedua, hubungan negara dengan tanah pada masa Indonesia merdeka tidak lagi menerapkan domain velharik, yaitu sebagai kekuatan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah. Ada hubungan penguasaan dalam arti mengatur masyarakat bisa memiliki tanah dengan mengajukan hak milik atas tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anastasia, NIM 118230066. Saya dari kelompok 1 pendaftaran tanah RB. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, proses pendaftaran tanah di Indonesia untuk pertama kali adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data fisik, seperti pengukuran data di lapangan dan sebagainya. Yang kedua adalah pembuktian hak dan pembukuannya. Dalam hal ini, buku tanah didapat sebelum sertifikat tanah. Lalu yang ketiga adalah penerbitan sertifikat. Yang keempat, penyajian data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian-bagian di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. Lalu yang terakhir adalah penyimpanan daftar umum dan dokumen. Perkenalkan, nama saya Fatkul Yuda Nugraha, NIM 118230100 dari kelas GTRB. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Yang pertama adalah pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua adalah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan pembuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah. Yang ketiga adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak dan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahannya adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia. Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah publikasi bertendensi positif. Bertendensi positif merupakan sistem pendaftaran tanah yang menggunakan sistem pendaftaran hak torrents atau registration of titles. Tetapi di Indonesia sistem publikasi positif dengan sistem torrents tidak dapat diterapkan. Kemudian hak-hak atas tanah di Indonesia. Hak atas tanah di Indonesia, hak yang memberikan wewenang kepada seseorang yang memberikan hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Nah, hak atas tanah ini ada 3. Yang pertama ada hak penguasaan atas tanah, yang kedua ada hak-hak atas tanah bersifat tetap sesuai dengan pasal
16 UU PA, yang mana hak tersebut terdapat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Yang ketiga ada hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, terdapat di pasal 53 UU PA, yang mana isinya terdapat hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Ais, NIM 182230012, GTRB kelompok 1. Secara sporadik dan sistematis adalah, jika sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan secara individual yang dilakukan atas dasar keinginan individu itu sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan akan ditanggung sendiri. Sedangkan sistematis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah, diprakarsai oleh pemerintah. Kepala Kantor Pertanahan dibantu panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri. Penetapan batas-batas pada bidang tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada pasal 17 ayat 1 sampai 4, pasal 18 ayat 1 sampai 5, dan pasal 19 ayat 1 sampai 5. Dalam ketiga pasal tersebut dapat dirangkum dengan sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar. Yang kedua, dilakukan kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Lalu dilakukan pengukuran pada bidang tanahnya. Di Indonesia sendiri ada hukum yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Yang pertama adalah Hukum Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan hukum yang kedua itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau kita sebut UPA. Adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon, sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan dimaksud mengikat para pihak. Terima kasih. Adjudikasi sendiri adalah cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh pemohon, sehingga dengan penerimaan tersebut maka keputusan dimaksud mengikat para pihak. Adapun mekanisme penyelesaian adjudikasi sendiri, yang pertama adalah pemohon mendatangi BMAI. BMAI sendiri adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Tahap yang kedua yaitu tahap verifikasi oleh Ketua BMAI. Pada tahap ini bisa jadi ditolak atau diterima. Jika diterima, maka akan terbitlah permintaan surat tanggapan, lalu terbit surat penetapan jadwal sidang untuk pemohon, penanggung, dan majelis. Tetapi jika ditolak, maka akan terbit surat penolakan. Maka tahap yang selanjutnya yaitu sidang. Pada sidang, termohon dapat membayar dan termohon bisa tidak membayar. Setelah itu akan terbit surat pernyataan penyelesaian sengketa tanah. Setelah itu, adjudikasi selesai. Dan bukti konkret tentang hak atas tanah, yang mana telah dijelaskan tadi bahwa bukti tersebut seperti sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, girik, akte jual beli, dan akte tanah. Terdapat pula sertifikat. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah. Hak pengelolaan sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sudah tentu sertifikat yang dikeluarkan BPN yang memiliki kekuatan hukum, karena yang mana sudah di legalitas. Hak ini juga sudah tidak dapat diganggu gugat dengan adanya asas rights for working, yaitu gugurnya hak untuk menuntut apabila seseorang sudah menguasai tanah dengan hak yang sah atau bersertifikat.
Dalam pendaftaran tanah itu ada 5. Yang pertama adalah jumlah tanah yang bersertifikat itu tidak meningkat. Yang kedua, substansi PP nomor 24 tahun 1997 itu sudah tidak relevan. Yang ketiga, masyarakat banyak yang tidak sanggup membayar PHTB. Yang keempat, masyarakat yang sudah tua banyak yang tidak mau mendaftarkan tanahnya karena akan sulit dalam membagi warisan. Yang kelima, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak adalah sertifikat tanah. Solusi pendaftaran tanah itu terbagi 4, yaitu pertama, melaksanakan prona, yang kedua, melakukan sosialisasi untuk memperdalam ilmu masyarakat dalam pendaftaran tanah, yang ketiga, sertifikat tanah, yaitu buktinya seperti buku tanah, akta tanah, surat hak milik, yang keempat, yaitu pemberantasan calo. Kemudian sudah dituangkan ke dalam mind map kami yang berjudul Problematika Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mind map kami berisikan tentang definisi, proses, dan tujuan pendaftaran tanah, serta masalah, solusi, dan hukum pendaftaran tanah di Indonesia, yang mana hasil mind map kami sudah kami upload di Instagram. Seperti surat hak milik, buku tanah, akta tanah. Namun, menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan alat bukti yang paling kuat atas pendaftaran tanah. Badan yang berwenang dalam penyelenggaraan tanah adalah BPN. Kesimpulannya adalah pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus yang bertujuan menjamin kepastian hukum untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Sistem pendaftaran tanah Indonesia itu menganut sistem Torrens karena alat bukti yang dihasilkan berupa buku tanah dan sertifikat. Sekian video presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.